Halo teman-teman, welcome, selamat datang. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Kita lakukan general reading. Ini general reading, energi banyak orang, energi pembacaan kartu. Kamu tidak perlu paksakan untuk selalu cocok, nikmati saja pembacaan ini. Temanya yang kita angkat di sini adalah yang baru menyadari kalau dia takut kehilangan kamu. Wow. Yang baru menyadari kalau dia takut banget kehilangan kamu. Seperti apa energinya, siapakah dia? Ambil yang bermanfaatnya dari pembacaan ini. Jangan lupa dikasih jempol ke atas untuk videonya. Apresiasi super thanks juga sangat diharapkan. Lanjut ke subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Teman-teman boleh personal reading berbayar. Chat saja ke WhatsApp admin ya, nanti ada paket-paket berbayar yang bisa kalian pilih. Oke? Sambil nonton readingan ini, setelah diklik ya, kalian melakukan aktivitas apa? Apakah memang langsung pantengin terus gitu, tapi ada juga yang mungkin begitu klik, handphonenya ditaruh, volumenya dikencengin, dilanjutkan aktivitas bersih-bersih rumah, ngurusin cucian, ada juga yang ngurusin makanan, persiapan mau istirahat, atau hanya rebahan saja. Ada yang rebahan sambil tidur-tiduran, lalu kebablasan tidur sekalian. Nggak apa-apa, kalau memang belum tuntas nonton, tentunya pas bangun bisa diulangi lagi, gitu ya. Oke teman-teman, yang baru menyadari kalau dia takut kehilanganmu. Dia takut banget kehilanganmu. Kita cek ya. Energinya dia yang baru menyadari dia takut banget kehilanganmu. Bagaimana cara dia memandangmu? Kita lihat. Wow. Saya rasakan dia ini benar-benar terpesona, teman-teman. Dia benar-benar melihat kamu ini sebagai sosok yang sangat mempesona, punya karisma, sosok yang bisa membius dia, sosok yang bisa membuat dia kagum, ya. Dia kagum sama kamu. Oke. Bagaimana cara dia melihatmu? Menurut dia, kamu ini adalah orang yang tidak gampang terpengaruh. Kamu adalah orang yang punya power, punya kemampuan, punya skill. Dan kamu ini selain punya karisma, kamu juga berwibawa. Itu cara dia melihatmu. Oke. Dia baru menyadari kalau dia takut banget kehilangan kamu. Dia tahu kalau sebenarnya kamu itu adalah orang yang sangat selektif. Ya. Kalau memang kamu nggak cocok, kamu akan pilih-pilih. Pilih-pilih teman, pilih-pilih circle. Nggak semua orang bisa dekat sama kamu. Dia menilai, dia melihat kamu seperti itu. Gitu loh. Oke. Kita cek lagi, bagaimana cara dia melihatmu. Yang baru menyadari kalau dia takut banget kehilangan kamu. Kamu adalah orang yang selalu haus akan hal-hal baru, mempelajari hal-hal baru. Kamu enak diajak ngobrol, dijadikan teman curhat. Kamu adalah seseorang yang mencerahkan. Itu menurut dia. Kamu selalu bisa memberikan solusi, bisa menerangi atau mencarikan jawaban atas permasalahan dari orang lain. Kamu suka membantu di situ, katanya dia. Dan dia juga melihat bahwa kamu ini adalah orang yang simple, nggak suka ribet. Ya, energi the world terlihat di sini, dia melihat kamu adalah sebagai orang yang nggak suka hal yang berbelit-belit dan nggak rumit gitu loh. Kamu tuh orang yang simple, kata dia. Dan terlihat di sini, kamu juga orang yang sabar, tidak terburu-buru ketika mengambil sikap, mengambil keputusan. Kamu orang yang tenang, nggak emosional, yang dia katakan di sini ya. Itu energinya. Ini cara dia melihat kamu. Oke. Dia baru menyadari kalau dia takut banget kehilanganmu. Kenapa kok begitu? Apa yang membuat dia takut banget kehilangan kamu? Kita lihat ya, apa yang membuat dia takut banget kehilangan kamu di sini, teman-teman. Oh, kenapa dia takut banget? Dia itu selalu diliputi dengan
masalah-masalah. Saya nggak tahu apakah dia ini troublemaker atau kayak gimana gitu kan. Tapi setiap kali dia punya masalah, masalah apapun itu, masalah baru, masalah lama, kamu selalu membantu dia gitu. Kamu selalu memberikan petunjuk, kamu selalu kasih insight ke dia, memberikan pendapat ke dia gitu loh. Mungkin itu tidak dia sadari selama ini gitu. Mungkin dia menganggap itu adalah hal yang biasa. Oke. Tahu nggak sih kenapa dia baru menyadari kalau dia tuh takut banget kehilangan kamu? Karena di situasi apapun, kayaknya kamu tuh selalu membela dia ya. Nggak tahu nih, apakah hubungan kalian ini bukan hanya sekedar hubungan pertemanan? Bisa juga ini lebih dekat dari pertemanan. Mungkin hanya sahabat bisa, keluarga bisa, saudara, atau bahkan orang tua dengan anak. Tapi saya lihat di sini, di situasi apapun kamu selalu membela dia teman-teman, gitu loh, ya. Dia nggak menyadari itu. Kalau kamu selalu membela dia, kalau kamu selalu ada, nah dia baru menyadari hal ini. Apalagi yang terlihat. Oke. Saat dia sakit, saat dia terjerembab, saat dia ada di titik terendah atau mengalami kesulitan apapun, kamu selalu ada. Kalau dia sakit ya kamu selalu merawatnya. Terus kalau misalnya dia lagi kekurangan duit, kamu juga selalu kasih, minjemin, intinya membantu lah. Ini menurut dia biasa-biasa aja, dia tidak menyadari hal itu dan dia baru ngerti nih. Oke. Dia mengatakan kalau dia ini tidak menyadari pada saat dia hampir kehilangan arah, kamulah yang selalu mengingatkan dia. Kamulah yang selalu ngomelin dia, ya kan? Menunjukkan jalan, ngingetin dia secara tidak langsung, kayak gitu loh. Tapi dia tidak pernah menganggap hal itu, teman-teman. Dan dia baru menyadari ini, makanya dia takut banget kehilangan kamu. Oke, saya lihat memang ini sepertinya sangat dekat, sahabat, lebih dari teman, bisa juga ini pasangan, masih anggota keluarga, dan dia takut banget kehilangan kamu karena tidak ada orang yang sedekat atau semengerti kamu ke dia. Dia takut banget ini energinya. Oke, situasi apa lagi teman-teman ya? Situasi apa lagi? Dia baru menyadari kalau dia tuh takut banget kehilangan kamu. Kita keluarkan 3 kartu. Dia baru menyadari kalau dia takut banget kehilangan kamu. Oke. Dia baru menyadari kalau dia takut kehilangan kamu. Kamu penuh dengan kasih sayang. Sekali lagi di sini hanya kamu yang memahami dia, ya. Hanya kamu yang mengerti dia. Kamu menjaga dia, merawat dia, dan itu tidak dia perhatikan selama ini sebenarnya. Kamu memahami. Kamu selalu mengerti apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Kamu selalu nurutin apa yang dia mau. Ini yang saya lihat ya. Karena ada energi The Empress. Ini seperti seseorang yang menjaga, merawat, memberikan perlindungan. Makanya ini bisa jadi energi orang tua ke anak. Oke, atau sebaliknya, anak ke orang tua. Yang baru menyadari dia takut kehilangan. Bisa jadi ini adalah pasangan. Yang baru menyadari dia takut kehilanganmu, situasinya bisa saja memang, kalau secara energi, sebenarnya dia ini memang troublemaker ya, kalau yang saya lihat ya. Orang ini selalu bermasalah. Orang ini selalu tidak bisa berdiri sendiri tanpa dirimu. Jadi sebenarnya kalau boleh saya bilang di sini, dia tuh mengakui kalau dia itu bukanlah orang yang mandiri. Dia nggak bisa mandiri di sini. Kalau nggak ada kamu, ya nggak mungkin dia bisa bertahan atau bisa survive. Oke, ini dia baru menyadari dan dia takut banget kehilangan kamu. Kita lihat ciri-cirinya dia. Oke, kita lihat ciri-cirinya dia. Seseorang yang baru menyadari kalau dia takut banget kehilangan kamu. Dia kan udah tahu kamu kayak gimana, lalu apa saja yang kamu lakukan buat dia, dan dia baru menyadari hal itu. Ciri-cirinya dia yang takut banget kehilangan kamu. Secara postur tubuh sebenarnya ini cukup ideal. Dia adalah orang yang tingginya semampai, ya sesuai dengan berat badan dan tinggi badannya dia.
Kemudian ciri-ciri fisiknya ada yang berkacamata. Ini bisa vice versa ya teman-teman, bisa energi beberapa orang, tidak hanya energi satu orang saja. Yang baru menyadari kalau dia takut banget kehilangan kamu. Kulitnya putih, atau dia sering memakai pakaian berwarna putih, bisa juga. Atau bisa juga ada rambutnya yang sudah memutih, berarti mungkin dia udah punya uban ya. Kulitnya putih, ada juga yang berkulit kuning, langsat, ya kan? 2 kartu lagi. Ciri-ciri dia secara fisik, dia yang baru menyadari kalau dia takut banget kehilangan kamu. Beberapa ciri-ciri lain termasuk juga kulitnya sawo matang. Oke, 1 kartu lagi. Dan energinya dia maskulin. Kenapa kok dia ini energinya maskulin, sangat dominan? Karena dia ini sering keluar dari rel, dia troublemaker, dia berani seperti nggak takut apapun gitu loh. Tapi ketika dia kesulitan, dia baliknya ke kamu karena kamu ngebela dia di sini. Kamu yang jadi backupnya dia, ibaratnya kayak gitu. Jadi dia baru menyadari sekarang. Dia takut banget kehilangan kamu. Takut nggak kamu perhatikan, takut nggak kamu bela, takut nggak kamu sayangi, takut nggak kamu bantu, baik secara finansial, atau setiap kali ada masalah. Dia takut banget kalau kamu tinggalkan, teman-teman. Energinya dia di situ. Oke, kita lihat sekali lagi. Yang baru menyadari kalau dia takut banget kehilangan kamu. Dia menyadari kalau dia takut banget kehilangan kamu. Mungkin kita akan cek energinya kamu sekarang ya. Energinya kamu sekarang. Kenapa dia sampai takut kehilangan kamu? Sudah ada 3 kartu yang jumping di sini. Kamu udah berubah. Dalam arti ada sesuatu yang sedang kamu kerjakan sekarang. Ada sesuatu yang udah kamu fokuskan. Dan kelihatannya perhatian kamu lebih kepada sesuatu yang lain. Kamu agak sedikit cuek mungkin ya. Waktu kamu udah nggak bisa 100% buat dia. Itu dia takut banget kehilangan kamu. Kemudian saya lihat kamu deket juga dengan seseorang. Yang awalnya kamu itu selalu memperhatikan dia, sekarang seperti berbalik teman-teman. Ada orang lain yang memperhatikan kamu. Suka ngirimin kamu kejutan, hadiah, ngirimin pulsa, ngirimin paket, atau apapun. Ada seseorang yang mau menaruh perhatian pada kamu dan dia itu takut banget kamu pergi. Oke. Ada seseorang juga yang membela kamu. Nah, ini dia takut banget juga. Situasimu seperti ini. Takut kalau kamu berpindah ke dia. Takut kamu berpindah ke lain hati. Bukan lagi ke dia, maksudnya gitu loh. Oke. Dia takut kalau kamu sudah ada di pencapaian tertentu, puncak kesuksesan, maka dia tidak akan lagi mendapatkan perhatian dari kamu. Dia baru menyadari banget loh kalau dia takut kehilangan kamu, teman-teman. Waduh. Ya. Mungkin kita bisa ambil 3 kartu yang terakhir di sini ya. 3 kartu yang terakhir. Wah, kayaknya dia takut kehilangan kamu karena dia mendengar kabar-kabar dari orang lain. Mungkin dia mendengar informasi dari orang lain yang menghasut dia gitu ya, kayak kamu nanti begini-begini loh kalau dia begitu. Nah, dia mendengarkan kabar-kabar yang dia dapatkan dari orang lain. Makanya dia seperti takut kalau kamu berpindah hati, pindah ke lain hati. Bahkan di sini kalau kamu pindah kerja pun dia takut, dia khawatir. Oke. Kemudian terlihat juga di sini dia takut kamu sudah bukan lagi tempat dia untuk bisa curhat. Dia takut kamu sudah bukan tempatnya lagi untuk mendengarkan keluh kesahnya. Karena mungkin kamu sudah punya fokus sendiri. Dia takut banget. Dan dia menyadari bahwa saat ini dia bisa saja kehilangan kamu. Dan dia takut itu terjadi, teman-teman. Nggak tahu nih kapan gitu ya. Oke. Ciri-cirinya sudah, kita coba lihat energi zodiak yang terkoneksi di video ini. Saya melihat ada energinya Virgo, Aries, Leo, Virgo, Aries,
Leo. Lalu ada energinya Gemini. Oke, ada Sagittarius. Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Gemini. Saya rasa itu yang dominan, tapi mungkin ada energi zodiak yang lain. Tapi mungkin tidak terlalu dominan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Bagaimana kamu suka dengan pembacaan ini? Apakah butuh insight yang lain, masukan yang lain? Mungkin energi dari hurufnya dia. Oke, kita lihat. Yang baru menyadari, dia takut banget kehilangan kamu. Hurufnya dia mengandung huruf H. Lalu nama dia mengandung huruf P, huruf N. Nama dia ada huruf X-nya, mengandung huruf E. Namanya dia mengandung huruf G. Lalu namanya dia juga ada huruf D, ada huruf M, ada huruf B, dan yang terakhir namanya dia ada huruf V. Hanya 8 huruf saja ya yang ada di nama-namanya dia. Silakan sesuaikan sendiri. Silakan berikan apresiasi super thanks juga, kasih jempol ke atas, subscribe, klik loncengnya. Kita ketemu di personal reading berbayar. Kamu chat saja ke WhatsApp admin. Oke? Bye.